Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmadani. Nah, pada kali ini saya akan membahas sedikit tentang perdagangan internasional. Mari kita simak video singkat berikut ini. Jadi pengen beli nih, tapi kira-kira harganya mahal nggak ya? Coba aja tanya ke orang tua kamu, mana tahu dibolehin. Bener juga ya, kalau gitu aku tanya dulu ya ke mama aku. Mama lagi apa? Mama lagi masak, kenapa emang? Ini mah, tadi aku lihat di TV ada perabot rumah tangga bagus. Boleh nggak ya mah kita beli itu? Emangnya itu apa, anak? Vakum karpet mah, jadi kita bisa bersihin karpet di rumah yang udah kotor dan banyak debunya. Berapa harganya, nak? 800.000 mah, boleh nggak mah? Udah, nggak apa-apa, beli aja. Lagian kita juga lagi butuh itu kan? Wah, kamu tahu tidak? Ternyata vakum tadi dari negara Cina loh. Lumayan jauh juga ya. Untungnya kita sekarang bisa membelinya lewat online. Terus pembayarannya gimana? Pembayarannya bisa dengan cara ditransfer. Karena sekarang sangat mudah untuk mentransfer uang biarpun kita dengan jarak yang jauh. Nah, teman-teman, itulah salah satu contoh kegiatan perdagangan internasional, di mana dua pihak melakukan jual beli atau perdagangan di dua negara yang berbeda. Nah, dari video singkat tadi dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Nah, kalau dari video tadi, perdagangan internasional yang terjadi adalah antara Indonesia dan Cina, di mana penduduk Indonesia membeli suatu produk yang berasal dari Cina. Nah, teman-teman, dari video tadi juga merupakan suatu perdagangan internasional ya, di mana perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain yang pastinya atas dasar kesepakatan bersama ya. Nah, selanjutnya ada tujuan perdagangan internasional. Yang pertama, untuk meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor dan impor tadi ya. Yang kedua, untuk meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang, dan menyerap banyak tenaga kerja. Serta yang ketiga, melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi ya. Selanjutnya, yaitu tentang manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, yaitu menumbuhkan persahabatan antar negara. Hubungan persahabatan antar negara dapat tumbuh melalui perdagangan internasional. Apabila hubungan persahabatan berjalan dengan baik, tiap negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional. Yang kedua, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Setiap negara memiliki kemampuan iptek berbeda-beda dengan perdagangan internasional. Suatu negara dapat melakukan transfer iptek. Penerapan kemajuan iptek di bidang produksi akan meningkatkan produktivitas sehingga suatu negara mampu melakukan spesialisasi. Yang ketiga yaitu memperluas lapangan kerja. Jika pasar luar negeri makin luas, barang dan jasa yang dihasilkan maka makin bertambah. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan tenaga kerja yang makin meningkat. Dampaknya, kesempatan kerja makin luas sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang keempat yaitu memenuhi kebutuhan tiap negara.
Kegiatan impor dapat memenuhi kebutuhan suatu negara, dan sebaliknya, negara yang mempunyai kelebihan hasil produksi dapat mengekspor barang tersebut ke negara yang membutuhkan, sehingga kebutuhan setiap negara dapat tercukupi. Yang kelima, mendorong kegiatan produksi secara optimal. Tujuan perdagangan internasional untuk memperluas pasar internasional, sehingga makin luas cakupan pemasarannya, makin luas wilayah pemasarannya, kegiatan produksi negara yang bersangkutan makin meningkat. Selanjutnya, ada faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama yaitu hemat biaya produksi atau efisien. Melalui perdagangan internasional, negara dapat melakukan kegiatan produksi dalam jumlah besar. Barang yang diproduksi secara besar-besaran akan menimbulkan efek biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Yang kedua, perbedaan selera masyarakat. Selera menjadi faktor pendorong perdagangan internasional karena tiap masyarakat di suatu negara memiliki selera yang berbeda. Misalnya, masyarakat negara A lebih menyukai produk tas negara B daripada produk lokal mereka. Yang ketiga yaitu perbedaan sumber daya. Tiap negara, barang yang diproduksi suatu negara bergantung pada sumber daya yang dimiliki negara tersebut. Jika suatu negara memiliki keterbatasan sumber daya, maka mereka dapat mengimpor sumber daya dari negara lain. Yang keempat, keinginan memperkuat kerjasama antar negara. Perdagangan internasional dapat dijadikan alasan memperkuat persahabatan yang sudah terjalin. Yang kelima, ada kelebihan produk dalam negeri. Suatu negara memproduksi barang secara besar-besaran sehingga mengalami kelebihan produk. Oleh karena itu, kelebihan produk harus diatasi dengan memperluas pasar internasional dan mendorong perdagangan internasional. Selanjutnya, faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama yaitu terjadinya konflik di suatu negara. Kondisi yang tidak aman dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Banyak perdagangan yang merasa terancam jika menjalin perdagangan internasional dengan negara yang berkonflik. Yang kedua, perbedaan mata uang dan nilai tukar. Negara yang mengekspor barang akan meminta negara pengimpor membayar menggunakan mata uang negara pengekspor. Nilai uang tiap negara yang berbeda menjadi penghambat dalam sistem pembayaran. Perdagangan internasional harus memiliki solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan menetapkan mata uang standar internasional sebagai alat tukar pembayaran. Yang ketiga, perbedaan kualitas sumber daya tiap negara. Kualitas sumber daya manusia yang rendah akan berpengaruh terhadap kualitas hasil produksi suatu negara. Kondisi ini tentunya menjadi penghambat bagi negara yang bersangkutan untuk melakukan perdagangan internasional yang kurang diminati. Yang keempat, terjadi organisasi ekonomi regional. Tujuan didirikannya organisasi ekonomi regional untuk mendapatkan keuntungan antar negara. Anggota kebijakan dalam organisasi biasanya berkaitan dengan ekspor dan impor negara anggotanya. Yang kelima, pembayaran antar negara yang sulit dan beresiko. Negara yang sering mengalami kesulitan terkait pembayaran adalah negara pengimpor. Negara pengekspor tidak mau menerima pembayaran dengan tunai, tapi melalui clearing internasional atau telegraphic transfer. Yang keenam, terjadi wabah penyakit. Di suatu negara, kondisi negara yang tidak menentu akibat wabah yang terjadi di suatu negara dapat menghambat perdagangan internasional. Beberapa negara akan menghindari untuk sementara menjalin perdagangan internasional dengan negara yang sedang terjangkit wabah. Selanjutnya, teori perdagangan internasional. Yang pertama, teori keunggulan mutlak. Berdasarkan teori keunggulan mutlak yang dikembangkan oleh Adam Smith, suatu negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional dengan mengekspor produk yang memiliki keunggulan mutlak dan mengimpor produk yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Keunggulan mutlak merupakan keuntungan yang diperoleh suatu negara karena mengkhususkan kegiatan produksi barang dengan cara yang lebih efisien daripada negara lain. Keunggulan mutlak merupakan kemampuan tiap negara untuk menghasilkan suatu jenis barang dengan biaya yang secara mutlak lebih rendah dari negara lain. Keuntungan mutlak terjadi jika suatu negara lebih unggul terhadap salah satu macam produk yang dihasilkan dengan biaya yang lebih murah. Yang kedua, teori keunggulan kooperatif. Teori keunggulan kooperatif menjelaskan suatu negara akan menghasilkan dan mengekspor produk yang memiliki keunggulan kooperatif terbesar dan mengurangi barang yang memiliki keunggulan kooperatif yang terkecil. Keunggulan kooperatif artinya suatu negara akan mengekspor barang yang dapat menghasilkan dengan lebih murah dan mengekspor barang yang jika dihasilkan sendiri mengeluarkan biaya besar. Keunggulan kooperatif menyatakan suatu negara akan mendapatkan manfaat perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi. Yang ketiga yaitu teori Hexter-Ohlin. Menurut teori Hexter-Ohlin, suatu negara akan mengekspor barang yang memiliki faktor produksi melimpah secara intensif. Teori yang dikembangkan ini menyebutkan suatu negara melaksanakan perdagangan internasional dengan negara lain
Karena memiliki keunggulan kooperatif, yaitu keunggulan di bidang teknologi dan faktor produksi. Terdapat dua dasar keunggulan kooperatif yang dimiliki suatu negara, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi yang terdapat di suatu negara dan teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Nah, selanjutnya yaitu tujuan kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu mengendalikan ekspor dan juga impor. Lalu lintas ekspor dan impor dapat dikendalikan melalui kebijakan perdagangan internasional. Salah satu cara menghindari hambatan ekspor dan impor yaitu dengan ikut serta berpartisipasi dalam perdagangan bebas ataupun globalisasi. Yang kedua yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kuota impor dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi negara berkembang. Tujuan utama kuota impor adalah melindungi industri dalam negeri agar tetap produktif dan mengurangi persaingan produk impor di pasar dalam negeri. Yang ketiga yaitu menyehatkan neraca pembayaran. Kebijakan perdagangan internasional dapat menjadi salah satu alat menyehatkan neraca pembayaran yang defisit. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan perdagangan kuota impor, larangan impor, dan tarif impor tinggi. Selain menerapkan kebijakan tersebut, negara juga dapat melakukan ekspor produk dalam negeri secara besar-besaran. Nah, yang terakhir yaitu memperluas lapangan kerja. Makin tinggi permintaan produk dalam negeri, makin meningkat kebutuhan tenaga kerja dalam negeri. Kondisi tersebut akan memperluas lapangan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga meningkatkan lapangan pekerja dan mengurangi pengangguran yang akan berkurang selanjutnya. Selanjutnya, kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional diperlukan untuk mencegah permasalahan yang timbul dalam kegiatan ekspor dan impor. Kebijakan perdagangan internasional dapat diterapkan untuk melindungi sektor industri dan sektor dalam negeri, mengurangi defisit neraca perdagangan, dan memperlancar kegiatan perdagangan internasional. Nah, yang termasuk kebijakan perdagangan internasional ini yang pertama yaitu tarif. Tarif merupakan pungutan yang dibebankan pada barang-barang yang diekspor ataupun diimpor. Barang yang sudah dikenakan tarif memiliki harga jual yang tinggi. Dampak garis impor adalah masyarakat kurang berminat membeli barang tersebut dan memilih membeli produk dalam negeri. Pembebanan tarif impor bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dan produsen dalam negeri, menghilangkan defisit neraca pembayaran nasional, mengurangi pengangguran dalam negeri, dan mendorong sektor industri dalam negeri untuk bersaing dengan produsen luar negeri, serta melindungi industri dalam negeri. Yang kedua yaitu kuota. Kuota merupakan kebijakan membatasi jumlah maksimum dari barang yang dapat diekspor ataupun diimpor suatu negara pada periode tertentu. Kebijakan kuota meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global dan meningkatkan kegiatan produksi dalam negeri. Kebijakan kuota terdiri atas kuota ekspor dan juga kuota impor. Jenis kuota impor ada 4. Yang pertama yaitu kuota mutlak, yaitu penentuan kuota barang impor yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dari negara lain. Yang kedua yaitu negosiasi. Negosiasi merupakan penentuan kuota barang impor yang berdasarkan perjanjian antara kedua negara terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu tarif kuota, yaitu kebijakan penentuan jumlah dan tarif barang yang diizinkan masuk ke suatu negara sehingga tambahan jumlah barang yang melebihi kuota dikenakan tarif tinggi. Yang keempat yaitu mixing. Mixing yaitu kebijakan menggabungkan antara 3 macam kuota di mana pemerintah memberikan izin barang tertentu masuk dengan jumlah tertentu melalui suatu perjanjian dengan negara mitra dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu larangan ekspor dan impor. Larangan ekspor berperan melindungi produsen dan konsumen dalam negeri serta meningkatkan nilai ekonomi komunitas tertentu. Larangan impor merupakan batasan atas jumlah barang yang boleh diimpor. Tujuannya adalah untuk mencegah masuk dan beredarnya komoditas tertentu yang berasal dari negara lain. Yang keempat yaitu subsidi dan premisi. Subsidi merupakan kebijakan dalam bentuk perlindungan atau bantuan terhadap industri dalam negeri melalui keringanan pajak, pengembalian pajak fasilitas kredit, dan subsidi harga tujuan. Harga tujuan subsidi yaitu untuk mempertahankan jumlah konsumsi dalam negeri, menambahkan produksi dalam negeri, dan menjual produk dalam negeri dengan harga lebih rendah daripada produk impor. Premi merupakan pemberian hadiah atau intensif kepada produsen dalam negeri atas keberhasilannya memenuhi target produk dan pencapaian mutu tertentu. Yang kelima yaitu devaluasi.
Devaluasi merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menurunkan nilai tukar rupiah atas mata uang negara asing. Devaluasi ini berdampak pada harga barang impor yang masih tinggi jika dinilai dengan rupiah. Devaluasi juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri terhadap barang impor. Yang keenam yaitu diskriminasi harga. Diskriminasi harga merupakan kebijakan pemberlakuan harga jual yang berbeda untuk satu jenis barang yang sama. Pada segmen pasar berbeda, kebijakan ini dilakukan atas dasar perjanjian dua negara atau lebih dengan tujuan mengatasi hambatan darah tinggi. Tujuan kebijakan ini untuk mengawasi tingkat harga jual dan beli atas barang tertentu sehingga menghasilkan keuntungan yang terbesarnya. Yang terakhir yaitu dumping. Dumping merupakan kebijakan diskriminasi dengan harga menjual barang ke luar negeri pada tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan di pasar dalam negeri. Nah, teman-teman, penjelasan tadi adalah merupakan penjelasan singkat tentang perdagangan internasional. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.